Ketika dunia pergi meninggalkanmu, ketika tubuhmu dipenuhi luka dan doa terasa begitu sunyi, masihkah kau percaya kepada Tuhan? Inilah kisah seorang nabi yang diuji dengan kehilangan dan penderitaan. namun di tengah semua luka itu imannya tetap hidup. Dan saat manusia mulai menjauh, Iblis datang membawa bisikan keputusasaan. dahulu Nabi Ayub alaihi salam hidup dalam keberkahan dan kemuliaan. Harta melimpah, keluarga bahagia, dan tubuh yang sehat penuh kenikmatan. Namun Allah menguji hamba pilihannya Agar dunia belajar arti kesabaran. Sedikit demi sedikit nikmat diangkat, hingga yang tersisa hanyalah iman. Hartanya habis tak tersisa, anak-anaknya dipanggil kembali oleh Allah. Tubuhnya dipenuhi luka dan penyakit, hingga manusia mulai menjauh darinya. Dan saat malam terasa begitu sunyi, Iblis datang membawa bisikan. Wahai Ayub, sampai kapan kau bertahan? Tuhanmu telah mengambil segalanya darimu. Tapi hati seorang nabi Tidak mudah dipatahkan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Dengan luka dan penderitaan, namun lisannya tetap berzikir. dan hatinya tetap bertahan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Agar putus dari harapan, tapi seorang hamba yang mengenal Allah tak akan kalah oleh ujian. hari demi hari terus berlalu. Tubuhnya semakin lemah, tak berdaya. Banyak manusia meninggalkannya, namun istrinya tetap setia menjaga. Saat dunia hanya melihat penderitaan, Nabi Ayub melihat kasih sayang Allah. Tidak ada amarah dari lisannya, tidak ada keluhan kepada langit. Sebab beliau tahu, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, dan setiap luka yang Allah berikan selalu membawa hikmah. hingga di satu malam penuh air mata, Beliau berdoa dengan lembut. Ani masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Allah mengabadikan kesabaran beliau. Inna wajadnahu sabira, nimal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. dan seperti nasihat Hasan al-Basri, Kesabaran adalah cahaya di tengah ujian. setelah bertahun-tahun menahan sakit, Allah pun menurunkan
Kita belajar satu hal, Seberat apapun ujian hidup, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tidak semua yang terlihat saleh benar-benar dekat dengan Allah. sebab ada manusia yang sibuk memperbaiki penampilan namun lupa membersihkan hati. Dan yang paling berbahaya Adalah ketika ibadah berubah menjadi alasan untuk merasa lebih suci dari orang lain. Aku pernah melihat manusia menangis panjang dalam doa, namun lisannya masih mudah melukai. Sujudnya lama, tapi hatinya dipenuhi kesombongan. Mereka pandai berbicara tentang agama, namun lupa tentang rendah hati. Mudah menilai dosa orang lain seolah dirinya paling bersih. Di depan manusia terlihat alim, penuh nasihat dan kata bijak, tapi saat sendiri dengan Tuhan hatinya kosong tanpa keikhlasan. Dan perlahan aku sadar kesalehan yang dipamerkan bisa menjadi topeng yang menipu diri sendiri. karena iblis pun dulu ahli ibadah, Namun kesombongan membuatnya jatuh selamanya. di topeng kesalehan, Saat amal dijadikan kebanggaan, merasa paling dekat dengan Tuhan. lalu memandang hina para pendosa. Di topeng kesalehan, Ketika hati kehilangan ikhlas, sibuk mencari pujian manusia sampai lupa mencari ridho Allah. Betapa banyak manusia tertipu oleh pakaian dan penampilan. Padahal Allah tidak melihat rupa, tetapi hati dan keikhlasan. Ada pendosa yang menangis di malam hari lebih dicintai Allah Daripada ahli ibadah yang dipenuhi kesombongan. Lalu aku teringat sabda Rasulullah, Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Dan seperti nasihat Ali bin Abi Thalib, Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. ya Allah, Jauhkan hati kami dari ria dan kesombongan dalam beribadah. kami bukan manusia suci, hanya hamba yang penuh salah. Maka jangan biarkan amal kecil ini membuat hati merasa mulia. Karena mungkin Satu air mata taubat seorang pendosa lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah yang penuh ria. lepaskan topeng kesalehan. Sebelum hati benar-benar mati, Jangan sampai ibadah justru menjauhkan kita dari Allah. lepaskan topeng kesalehan, Dan belajarlah rendah hati, karena yang paling mulia hanyalah mereka yang ikhlas di sisi ilahi. pada akhirnya
dosa. Dari seberapa saleh penampilannya, Tetapi dari seberapa tulus hatinya di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya berakhir, sebab kematian datang tanpa mengetuk pintu. Dan mungkin malam ini adalah kesempatan terakhir bagi seorang pendosa untuk kembali bersujud kepada Tuhan. Aku pernah berjalan terlalu jauh, tenggelam dalam dunia yang sementara, menghabiskan waktu mengejar kesenangan sampai lupa arah pulang. Hari demi hari dosa menjadi biasa, hati perlahan kehilangan cahaya. Sujud yang dulu menenangkan kini terasa berat dan asing, padahal hati ini penuh kehancuran. Dan setiap malam ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana jika Allah memanggilku pulang sebelum sempat bertaubat? Aku takut jika nafas ini berhenti malam nanti, sementara dosa masih memenuhi hati dan aku belum benar-benar kembali. Ini sujud terakhir seorang pendosa, dengan air mata penuh penyesalan. Ya Allah, jangan tutup pintumu, meski aku datang membawa banyak kesalahan. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang lelah hidup dalam kegelapan. Jika malam ini adalah akhir hidupku, izinkan aku mati dalam ampunan. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara tangis dan istighfar. Aku mengingat semua kesalahan yang pernah kulakukan tanpa rasa takut. Dunia yang dulu terlihat indah kini terasa begitu menipu. Harta dan pujian manusia tak mampu menyelamatkan hati yang kosong. Lalu aku teringat sebuah sabdanya. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan seperti nasihat Ahmad ibn Hanbal, dunia hanyalah waktu yang singkat, maka jadikanlah ia untuk ketaatan. Ya Allah, jika ini benar sujud terakhirku, terimalah air mata taubatku. Aku sadar tak ada manusia yang suci, kita semua pernah jatuh, pernah jauh dari cahaya ilahi. Tapi bukankah Engkau Tuhan yang Maha Pengampun? Maka malam ini aku datang membawa hati yang hancur,
masih ada tempat di dalam rahmat-Mu. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang akhirnya memilih kembali pulang. Meski tubuh penuh dosa, hati ini masih ingin Engkau sayang. Ini sujud terakhir seorang pendosa sebelum dunia benar-benar hilang. Semoga saat maut menjemput nanti, aku pulang dalam keadaan tenang. Ya Allah, izinkan aku bertaubat sebelum Engkau memanggilku. Dunia ini indah, terlalu indah sampai banyak manusia lupa bahwa semua yang dipuja suatu hari akan hilang. Kita sibuk mengejar cahaya dunia sampai tidak sadar hati perlahan menjadi gelap. Aku pernah berpikir kebahagiaan ada pada harta dan pujian manusia. Maka aku berlari tanpa arah, mengejar dunia siang dan malam. Sedikit demi sedikit hati berubah, sujud mulai terasa terburu-buru. Doa hanya menjadi rutinitas, tanpa air mata dan rasa takut. Dunia membuatku lupa siapa diriku, tertawa dalam keramaian yang palsu. Semua terlihat baik dari luar, padahal jiwa ini kosong dan rapuh. Aku sibuk mempercantik kehidupan, namun membiarkan hati hancur perlahan. Sampai suatu malam aku sadar, dunia ternyata tak pernah benar-benar menenangkan. Semakin aku mengejar dunia, semakin jauh hati ini dari Tuhan. Dan tanpa ku sadari, dunia telah membutakan. Dunia yang membutakan, membuat manusia lupa pulang, mengejar semua yang sementara, lalu melupakan kehidupan yang kekal. Dunia yang membutakan, membuat hati kehilangan cahaya, tertawa dalam kemewahan, namun menangis dalam kehampaan. Malam semakin sunyi dan aku mulai lelah berpura-pura bahagia. Semua yang dulu terlihat indah ternyata tak mampu menyelamatkan jiwa. Aku melihat diriku di cermin, lalu bertanya dalam diam, jika hari ini Allah memanggilku pulang, apakah aku siap meninggalkan dunia? Lalu aku teringat sebuah ayat, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Alhaakumut takar, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur.
Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Dan seperti nasihat Ahmad ibn Hanbal, Dunia hanyalah hari-hari yang sebentar. Bersabarlah hingga berlalu. Ya Allah, jangan biarkan dunia menutup hati ini dari mengingatmu. Aku sadar dunia bukan tempat untuk tinggal selamanya. Semua yang dipuja manusia akan tertinggal bersama waktu. Jabatan akan hilang, harta akan ditinggalkan, dan manusia hanya pulang membawa amalnya. Maka untuk apa terlalu sibuk mengejar dunia jika hati semakin jauh dari Allah? Dunia yang membutakan, jangan biarkan aku tenggelam terlalu jauh. Pegang hati ini ya Allah, sebelum cahaya iman benar-benar hilang. Dunia yang membutakan, kini aku ingin kembali pulang. Bukan kepada gemerlap dunia, tapi kepada kasih sayang Tuhan. Karena pada akhirnya dunia hanya tempat singgah sementara, dan sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan kembali kepada Allah. Kopi diseruput, tawa terbahak di teras depan. Tangan menjabat erat, menanyakan kabar. Tapi siapa sangka ada pisau yang disembunyikan rapat-rapat di balik punggung. Sapaan pagi terdengar begitu merdu, bertanya kabar seolah yang paling tahu. Duduk bersama di warung yang sama, merangkai cerita penuh bunga-bunga. Kukira hangatnya tulus dari dada, ternyata menggali rahasia semata. Namun saat langkahku mulai menjauh, wajah yang ramah berubah menjadi angkuh. Cerita yang kujahit dengan rasa percaya, kini jadi bumbu di perjamuan yang fana. Manis di bibir, tapi hati berbisik dengki. Memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Saat ku terjatuh, simpati datang melimpah. Namun saat ku bangkit, senyum itu terasa sepah. Iri hati jarang berteriak kawan, ia bersembunyi di balik basa-basi. King Montonu, yeah.
hitung kurang, ku menutup rapat lebihku. Seolah suksesku merampas ruang nafasmu. Takkan ku balas api dengan nyala amarah, hanya mulai belajar membaca arah. Tetap ku sapa, tetap ku beri senyuman, namun batas ruang ini telah ku kunci aman. Ketulusan seringkali hanya diam mengamati, sementara kepalsuan selalu tampil paling ramah. Berbuat baiklah pada semua, tapi percayakan hatimu hanya pada yang nyata. King Mong Tonu ye, manis di bibir tapi hati berbisik dengki. Memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Manis di bibir, oh manis di hati, berbisik dengki, berbisik dengki. Memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Biarkan waktu yang membuka topengnya. Aku melangkah merdeka dari racunnya.